yang mirip Anjasmara. Asik. Jangan unsubscribe ya, bilang kayak gitu ya. Aku nauzubillahi min dzalik, kabur makan innallahi anta qulu ma taf'alun. Udah isya nih kayaknya. Udah tiba-tiba sholat jadi surprise loh. Kemarin ngasih saya hampers namanya gitu. Iya, hampers. Oke. Kemarin ayah ini ngasih, jangan di-cut loh ya. Iya. Kemarin termasuk gue yang ngomong jangan di-cut, terus jangan di-cut. Oke. Kemarin ayah tuh ngasih hampers di bulan Ramadan. Saya thank you sama masa lalu itu, makasih banget. Udah jadi bagian dari hidup saya. Dan itu adalah ketika kamu experiential learning. You know how it feels when you succeed or when you fail. Pada saat itu pembelajaran itu makin terus. Itu yang disebut true learning. Dan udah ngobrolin hari ini. Ini adik saya loh, bisa keren kayak gini guys. This is so cool. Kan gurunya kayak gini. Oh, Ya Allah. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya lalu subscribe. Hai, selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Aku hari ini bertemu dengan seorang trainer. Gak pernah ada nih. Kita selalu berada di dalamnya. Mereka bertiga punya cuek, subordinat juga cuek. Aduh. Dan hari ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Akang yang mirip Anjasmara. Asik. Jangan unsubscribe ya, bilang kayak gitu ya. Justru setelah nonton ini semoga subscriber saya bertambah. Dari mana kayak begitu gitu ya. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali hari ini ketemu Akang setelah berapa tahun? Setelah pandemi mulai ya, Maret ya, Ya, terakhir kita gathering ya Kang ya. 1,5 tahun itu, dan mungkin gathering bulan apa? Januari, Februari? November, Maret, awal Maret, Oh, 7-8 oke. Maret. Berarti setahun setengah Iya, nggak ketemu. Akhirnya hari ini ketemu lagi di tengah kesibukan Kang Hari. Alhamdulillah di tengah kesibukan ayah sebetulnya. Enggak, saya pokoknya menyesuaikan jadwal Akang. Alhamdulillah kesempatan hari ini bisa ketemu Akang Hari. Gimana Kang, Yes. keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah, keluarga sehat, bahagia juga doainnya. Alhamdulillah. Gitu. Hari ini habis ngejar di mana Kang? Hari ini ada training. Ini kan kita lagi di Jakarta nih ya. Jadi sementara saya tinggal di Bandung guys. Jadi hari ini ngajar di Speak to Change-nya Academy Trainer dari pagi tadi sampai jam 5:30 gitu. Kan? Gitu. Dan demi ayah ini Demi Akang. dikejar Aduh. supaya nyampe ke sini dan akhirnya bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Dan beliau ini menyempatkan untuk hadir di Aku Hari Ini, kesempatan yang luar biasa untuk saya, dan mungkin teman-teman nanti bisa dapat ilmu yang akan di-sharing sama Kang Hari. Saya yang keberkahan. Kang, Ya. kalau tadi di sana ngajar modul apa Kang? Kalau yang di sana public speaking. Public speaking. Ya, dan untuk ranah public speaking emang cuma sama academic trainer aja. Sisanya high class response kayak gitu. High class response. Ya. Kalau boleh tahu Kang, di yang public speaking yang tadi Akang ajar Mhm. itu gambarannya di mana? Mungkin nanti teman-teman yang nonton ini bisa jadi ikutan untuk next batch-nya. Amin. So, yang public speaking itu di academic trainer namanya Speak to Change. Mhm. Goals utamanya adalah gimana kita bisa presentasikan, mungkin briefing atau
nge-training, mau lama atau sebentar, intinya bisa mengubah audiensnya jadi jauh lebih baik sesuai dengan learning goals-nya mereka. Kayak gitu. Itu namanya speak to change. Ada 3 yang dituju. Pertama, berani tampil. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, berpengaruh. Tadi berarti kalau yang pertama percaya diri dulu ya Kang? Percaya diri dulu, berani tampil. Berani tampil. Kedua, sistematis. Yang ketiga, Kontennya punya pengaruh. sistematis. Yep. Jadi Gitu. 3 hal ini. 3 hal learning goals-nya kita. Tampil ternyata untuk menyampaikan informasi, berbicara di depan umum, kontennya harus terstruktur gitu kan? Iya. Ada TTC-nya. Understand Apa? TTC-an? Apa itu? Ada tangga-tangganya untuk supaya kita bisa masuk ke kepala seseorang, terus dianggap logik pun kalau mau main perasaan, nyampe ke emosinya, sehingga apa yang kita keluarin itu nggak sia-sia gitu. Apa yang kita ucapkan itu nggak nguap gitu aja, tapi ada something yang nempel di benaknya, di hatinya, di kepalanya. Intinya apa? Nantinya ngebuat dia jadi makin bergerak. Berpengaruh. Berpengaruh itu means kita berbicara punya influence yang bagus. Kita berbicara not only didengerin sama orang supaya oke, ini kayaknya bener deh, bukan cuma itu aja, tetapi sejauh mana apa yang kita sampaikan itu impactful buat dia gitu. Dan kalau kita menguasain itu bukan buat kita tuh tapi itu audiens kita, buat audiens dimana nanti Anda ngisi berbagai event, entah itu yang tadi mau mimpin rapat, mau briefing, mau presentasi, mau kultum, mau kutil, mau ceramah, mau apapun itu jadi punya daya guna kayak gitu. Nah kalau trainingnya berapa hari kan tadi? Trainingnya sendiri kalau Speak to Change 3 hari ya. 3 hari. Tapi kalau Kang Hari isinya cuma sehari aja. Oh, seharian ini. Jadi Yep. seharian ini sudah berbagi, semoga ilmu yang dibagikan tadi bermanfaat. Amin. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar komunikasinya lebih bagus, Yep. percaya dirinya oke, struktur kontennya juga tertata dengan rapi, Mhm. dan nanti bicaranya juga bisa berpengaruh, silahkan ikuti kelas di next batch-nya. Insya Allah. Insya Allah ya kan. Yep. Kalau yang berikutnya tentang apa kan? Yang kemarin misalkan itu tentang high class response, dan itu adalah masterpiece-nya Kang Hari. Nah, Kalau untuk Speak to Change cuma ketika pas ada event itu aja sama Academy Trainer, Kang Hari nge-delivery itu. Tapi dalam keseharian biasanya kita memberikan modul high class response. ini brandingnya Akang juga Yep. ya. Modul, branding, masterpiece, dan learning goals-nya dari high class response guys adalah kita mampu mendesain respons yang terbaik. Terlepas yang di depan kita itu kejadian kita suka apa nggak suka, terlepas kejadiannya itu happy, ngebuat kita happy apa enggak, nyebelin apa enggak itu kejadian, intinya kita bisa ngedesain respons itu, ngeeksekusi respons itu sehingga hasilnya bisa jadi jauh lebih baik. Kan yang sering orang-orang rata-rata lakukan, fokus ke kejadiannya. Nah, di high class response kita geser fokus kita bukan di kejadian tapi di responnya. Tapi nggak cuma responnya, responsnya. Responnya harus high class, harus terdesain dengan baik dan ngerti apa indikator high class itu. Sebenarnya ini menarik juga sebagai seorang kita nih kondisi sekarang sebagai pandemi. Kalau tadi Akang respon itu kan harus didesain ya kan. Nah, kalau Akang sendiri dengan profesi Akang sekarang, bagaimana Akang merespon kondisi yang akhirnya sekarang nih terjadi pandemi? Trainer ini harus bertumbuh gitu kan, tentu ada tantangannya. Tantangan banget. Nah, gimana kan tantangannya? Oke, ini tarik nafas dulu sambil mengingat tahun yang lalu kayak gimana keadaan. Perjalanan, karena Bulan kan Maret. kaitannya sama respon ya kan. Bulan Maret first outbreak COVID di Indonesia. Itu stressful karena kita sempat nerima surat pengunduran jadwal itu 6 surat di hari Sabtu. Bayang nggak? Sabtu kan wayahnya, understand wayahnya. Iya, wayahnya. Sabtu itu waktunya orang libur, HR libur, tapi pada saat itu HR juga lagi dikejar-kejar kali karena kita pada saat itu PSBB. Masuk ke April lebih mengerikan lagi karena PSBB-nya jadi jauh lebih ketat gitu kan. Dan ketika di awal pasti shock dulu lah, karena penghasilan dari training offline terus lagi dulu nge-IO-in juga, terus semuanya ter-cut gitu dan tanpa ada kepastian kapan bisa
mulai lagi. Tapi pas masuk bulan Ramadan, training itu guys, biasanya di bulan Ramadan dia agak decline gitu, agak turun. Tapi pas di bulan Ramadan kemarin, kita dapat satu klien dan itu tuh amazing banget. Online pertama, latihan online pertama dan langsung dibayar. Padahal di bulan Maret ke bulan apa itu Ramadan tahun lalu? Mei Juni kan? Iya, nggak lama gitu. Itu membuat kita jadi belajar luar biasa tentang online training dan disadari pada saat itu, oh ternyata ini Allah lagi ngasih ke kita yang namanya unexpected training. Apa itu unexpected training? Kebalikan dari expected training. Kalau yang bulan Juni online itu saya peserta kayaknya kan? Seriusan? Iya, peserta. Yang mana sih Juni? Kan Juni Ada pandemi pertama. Wow, man. Iya, saya tuh jadi pesertanya Akang. Akhirnya saya bisa ikut kelasnya Akang. Terima kasih ya sudah join dan itu pasti rasanya aneh ya kan? Enggak sih. Enggak ya? Seru juga. Di situ justru akhirnya saya mungkin oh ini modulnya Akang high class respon. Karena kan tadi Akang bilang respon itu harus didesain. Makanya kenapa saya langsung nanya biar modul yang disampaikan itu bukan cuma teori, tapi yang memang sesuai dengan profesi Akang. Saya jadi ingat ada seorang peserta terus ngebantuin breakout room. Ikut apa itu Jangan dibilangin. Makasih loh, ya udah. Kita kan on gitu ya, fasilitator gitu, kita nggak ya ada kurang ini kurang itulah, terlihat tampak aneh lah, tampak di wajah laptop para peserta barangkali ya muka aja gede gitu ya. Tapi terima kasih sudah menerima kekurangan saya sejak awal ya. Nah justru dari situ saya juga belajar kan selama ini saya mentoring sama Akang high class respon tuh mau beli bukunya karena udah habis guys. Jadi langsung belajar dari Akang. Nah salah satu momen waktu saya ikut di sana saya tahu high class respon. Nah sebenarnya saya di sini pengen cerita Akang bukan secara teorinya aja, tapi pengalaman Akang bagaimana merespon dengan kondisi tadi Akang sebagai trainer, sebagai businessman. Desainnya tuh gimana? Awalnya shock dulu pasti di outbreak itu, awalnya shock dulu sampai kita finally kita sadar bahwa ini Tuhan lagi ngasih unexpected training, training yang kita nggak harapin tapi ada, dan namanya unexpected training. Kita akan ngerasa di training kalau kita nerima dulu sama Tuhan. Oh Tuhan, ini tuh training ya, ternyata training ya. Tuhan lagi nge-training trainers supaya gimana kali ya. Baru pada titik itu kita merasa belajar. Dan ini nggak harus cuma krisis aja guys, not only COVID, tapi krisis secara keseluruhan. Mau kayaknya gue mau nikah gitu, ini kayaknya jodoh gue gitu, tapi kok nggak jadi gitu. Terus kita bilang, oh kenapa nggak jadi lagi ya, ini kan laki-laki yang kesekian gitu dan nggak jadi. Itu kan krisis. Nah krisis seperti itu tuh bisa jadi unintended training kalau kita sadar bahwa pasti Tuhan nyimpen itu untuk kita belajar. Tapi kalau kita nggak sadar, apa yang akan dilakukan? Tuhan, wajah gue kan nggak buruk-buruk amat kan? Kenapa aku kayak begini? Why me Lord? Kenapa nggak dia aja? Kenapa nggak dia aja? Kita jadi ambekan, kita jadi marah-marah, jadi mutung. Finally, emosi kita jadi ngebludak. Padahal kan emosi itu Tuhan ciptakan pun untuk kita, untuk kebaikan. Gitu. Jadi balik lagi ya, nggak teori ya. Shock, terus nerima, terus kemudian kita bisa berinovasi. Gitu. Shock, nerima dulu, shock dulu, terus nerima, terus baru kemudian berinovasi. And then kita finally punya yang namanya apa ya? Titik. Ternyata ini baik-baik aja. It's fine. Kang Hari nge-cut almost 10 orang dari 17 sisa 7. Mungkin nggak 7 juga, mungkin 6 gitu, atau barangkali tinggal sisa 4 karena CEO kita yang sekarang pun dulu adalah orang yang kita punten ya, keluar dulu, nggak punya duit. Tapi sekarang kita tarik lagi jadi CEO dan sebagainya. Dan untuk menerima itu hal yang challenging pada saat itu. Tapi ketika pas diterima, ternyata ada titik di mana kita baik-baik saja gitu, dan ada titik juga di mana kita naik gitu. Dan ketika kita sekarang udah mulai offline lagi jadi aneh. Adaptasi lagi gitu. Ngomong tuh kan kalau online pendek-pendek, tak gitu. Kalau offline kan could be bisa lebih ngeliat, bisa lebih nyapa. Jadi ini new normal yang beautiful banget. Dan jadinya belajar lagi. Krisis lagi dong. Krisis lagi tuh
ada waktunya kita belajar lagi gitu. Crisis is the moment for you to learn something new. Dalam nih. Jadi apapun kondisinya, baik itu krisis gitu ya, ataupun hal yang menyenangkan, ataupun yang buruk sekalipun ya kan tadi, yang terbaik itu adalah respon kitanya gitu ya kan. Yang terbaik itu adalah bagaimana cara kita merespon itu. Dan kalau kita sadar, oh ini ada sesuatu nih yang perlu gue respon dengan baik, itu pun udah baik sih. Yang biasanya respons alamiah orang itu keluar reaktif kan. Tapi kalau kita punya kesadaran, self awareness yang baik, kita jadi sadar, oh ini Tuhan lagi pengen ngasih apa ya. Kalau kita nanya terus kayak gitu, jangan dipikir, oh gila gue jadi ngeresponnya lama dong. Kalau gue mikir dulu, nyangkut pautin dulu value, ingat lagi life purpose gue, nanti teman-teman boleh ikutan trainingnya kenapa yang saya sebutin itu ada hari ini di podcast ini. Kalau kayak gitu dulu lama dong Kang Hari. Awalnya seems lama, tapi kalau udah diterusin, lama-lama ya nggak lama juga, jadi cepet juga, jadi biasa aja, jadi new normal. Nah, menarik Kang. Tapi kan setiap manusia, mungkin khususnya pengalaman saya pribadi gitu ya, ketika menghadapi suatu kondisi cenderung kita sebagai manusia biasa tuh reaktif. Nah, gimana caranya untuk melihat ini tuh pasti sesuatu yang baik gitu. Kadang ada waktu menerima ini suatu yang baik dengan tadi tahapan dari mulai kita shock dulu gitu ya, kemudian nerima inovasi dan akhirnya kita bisa jadi stabil gitu kan. Nah, untuk menerima ke situ tuh ngapain dulu sih kan, tahapannya tuh gimana selain yang tadi, apa yang perlu dilakukan? Yang paling sederhana adalah ngambil jeda. Ngambil jeda dulu, kita sebentar ngambil jeda aja. Dan kenapa penting ngambil jeda? Supaya kita bisa, kalau jeda itu misalkan ngirup nafas, ngirup udara, nafas, maka kita bisa masukin oksigen ke kepala kita supaya mikirnya dengan oksigen yang baik gitu. Tapi kalau mau dilihat, kenapa kok jeda? Karena kalau kita nggak ngejeda, lebih cenderung reaktif. Kalau kita jeda, kita tarik nafas dulu, stay still dulu sebentar. 7 detik aja dulu, itu udah beda banget tuh meresponnya. Kita udah buat video, terus tiba-tiba ada orang kayak begini. Iya. Terus kita nafsu banget kan, dan gue udah all out, kepret juga nih, ada yang kayak begini juga. Ya mungkin kecewa, boleh kecewa silahkan saja karena ada yang kayak begini. Tetapi kalau kita marah kayak gitu, terus kita nggak ngambil jeda, itu marah bisa jadi kemana-mana. Gara-gara jempol satu muter ke belakang, ke bawah. Padahal baru satu, nanti kalau udah 10.000 kan jempol ininya jadi jauh lebih banyak. Nah, supaya nggak terus-terusan marah, nggak terus-terusan bete, dan itu udah, kalau terus-terusan kayak gitu bisa jadi emosi yang problem buat kita, padahal emosi itself nggak problem buat kita, maka ambil jeda. Tarik nafas dulu. Oke, kecewa, saya terima kecewanya, but it's okay, ini sarannya saya buat belajar. Ditanyain, kecewa, lu kenapa? Ya gue harap ada jempol kayak begini, sekarang ada begini. Terus apa yang lu bakal lakuin untuk besok jadi jauh lebih baik di vlog lo? Gue bakalan ngeteknya jauh lebih baik, ngomongnya juga, angle-nya juga jauh lebih baik, terus lagi editingnya jauh lebih baik. Besok bisa jamin nggak ada yang kayak gini? Enggak. Tapi gue bisa jamin gara-gara jempol siapapun yang itu, gue sekarang jadi jauh lebih baik. Gitu. Itu taken off. Itu tuh prinsip yang pertama kan ya? Itu langkah yang pertama. Oh, langkah ya, bukan prinsip. Oh iya. Itu langkah. Maafkan ya muridmu ini kok pelupa ya. Jadi masalah yang penting dilakuin. Dan ini teman-teman jago banget untuk merespon sesuatu. Apa Kang? Aduh, saya ketemu Akang aja, saya pengen ngasih yang terbaik, tapi takutnya malah nggak ngasih yang terbaik. No. At least itu ada di benak, dan itu juga yang Teh Ai ini lakukan di kantornya. Kepake banget ini di learning and development perusahaannya. Karena apa? Karena selalu ingin ngasih yang terbaik. Haunted gitu teman-teman semuanya, untuk Teh Ai itu haunted kalau misalkan ini gue udah bagus belum ya, gue udah oke belum ya, persepsi dia terhadap kerjaan gue kayak gimana ya. Dan finally jadilah Teh Ai yang sekarang. Dan saya belajar dari Akang, beliau ini mentor hidup saya, mentor abadi guys. Nah, kalau tadi langkah pertama mengambil jeda, boleh nggak Kang dikasih langkah yang kedua? Langkah Namanya, kalau langkah yang kedua itu design or response. Apaan tuh yang ada di dalam situ? Yang ada di dalam situ guys, yang pertama banget
Lu mesti kenal siapa, lu mesti kenal peran dalam hidup lu tuh apa. Jadi peran saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang trainer, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang anggota DKM, sebagai apa? Tahu peran kita, sadari peran kita. Yang kedua, setelah kita sadar peran kita, yang kedua adalah urai tugas kita tuh apa aja di dalam peran tersebut. Di learning and development, betul ya, di learning and development. Di learning and development, sebagai peran learning and development, itu apa aja tugasnya. Nah, harus didetailkan tugas dari awal sampai tugas akhir tuntas menjadi seorang learning and development staff itu apa aja. Dan kalau kita udah ngurai tugas kita kayak gitu, ketika kita mengerjakannya, yang mana yang mau kita kerjakan, gaya kita yang mana, respon kita yang mana, yang basic, expected kah, desired, atau wow. Kayak gitu. Jadi itu yang namanya design wow response. Yang dieksekusi yang mana? Yang wow dong. Kalau kita udah ngeksekusi design wow response kita, respon orang-orang sama kita, bisa kita pastikan mereka bakalan wowing by us gitu? Enggak. Bisa jadi kita udah wow menurut kita, tapi menurut atasan kita itu sih masih kuduna itu, kudune sih. Ya. Itu emang kewajiban. Dan it's okay, nggak apa-apa, itu akan ngasih kita feedback. Kalau kita terfeedback, kita perbaiki lagi, jadi jauh lebih keren lagi. Jangan baperan. Jangan baperan. Itu langkah yang kedua. Masih ada langkah berikutnya? Bungsu. Si bungsu, langkah Si bungsu. ketiga. Dirimu bungsu ya? Enggak, pengais bungsu. Pengais bungsu. Nah, kalau ini bungsu. Ya, ini bungsu. Oke. Yang bungsu, langkah yang bungsu adalah komunikasikan apa yang udah kamu respons. Keren banget. Kerjain apa yang perlu dikerjain dengan respons yang terbaik. Kerjain apa yang perlu lakukan dengan respon yang terbaik. Terus udah kayak gitu silent. Terus corporate jadi keren banget nih, orang-orang jadi terdevelop because of your ideas, your execution, terus lagi dan lain sebagainya. Terus diem aja, yang penting dieksekusi aja. Di belakang layar aja. Boleh loh milih di belakang layar, boleh. Tapi ini mau udah di belakang layar, dia banyak, yang penting gue udah ngerjain, Gusti Allah buatan sare. Itu prinsip yang benar semua. Tetapi diam itu emas kan katanya. Diam itu emas, itu juga benar. Tapi kalau lo diem aja bro, terus kerjaan lo diembat sama orang lain, bukan diembat ya, kerjaan lo diklaim sebagai kerjaan dia, terus dia yang dapat kredit, dia yang naik karirnya, jangan nyesek. Biasanya kan kita nyesek. Terus udah kayak gitu, Tuhan nggak adil, lu kurang ngomong. Kita kurang ngomong. Orang lain ya. Nyalahin orang lain, nyalahin Allah, nyalahin siapapun. Padahal lu ngomong gak itu kerjaan lo? Kagak. Boleh dong atasannya yang klaim bahwa itu kerjaan dia. Terus sama atasannya lagi diangkat jauh lebih tinggi lagi. Terus lo dibiarin lonely begitu aja. Terus suruh siapa nggak ngomong? Omongin. Yang penting itu jangan ngomong apa-apa yang nggak kita kerjain. Itu ngaku-ngaku yang nggak bagus. Itu ngaku-ngaku, na'udzubillahimindzalik, kabur makan innallaha antaqulu ma la taf'alun. Udah isya nih kayaknya. Udah tiba-tiba sholat gini. Ya, Ustaz ada mukarram. Gitu, itu langkah ketiga. Omongin, komunikasi. Gitu. 3 langkah untuk mendesain respon terbaik. Yang pertama adalah jeda, yang kedua desain respon sesuai dengan tangga tadi. Dan yang paling penting yang ketiga ini komunikasikan, tong cicing wae atau diam aja. Mudah-mudahan langkah itu bisa kita praktekkan sehingga merespon apapun kejadian yang terjadi dalam hidup Anda dengan respon terbaik. Langkah detailnya seperti apa? Ikuti kelas Kakang Hari ya. Insya Allah nanti kita sharing juga untuk jadwal training terdekat. Amin. Kita udah cerita tentang aku hari ininya Kang Hari dengan profesi Akang sebagai seorang trainer, tantangan sebagai seorang trainer sekaligus bisnismen karena Akang punya bisnis training ini gitu ya. Akang menyampaikan modul tentang high class response yang mana itu adalah masterpiece-nya Akang. Cerita tadi itu modul yang Akang sampaikan bukan hanya teori tetapi memang berdasarkan pengalamannya Kang Hari. Dan pengalaman orang-orang yang kita ambil intisarinya. Jadi
kita bisa ngelihat guidance-nya, nggak lepas. Kalau cuma pengalaman Kang Hari, Hari Firmansyah siapa lu gitu ya. Yang mirip Anjas Mara itu kan ya. Harus gue follow step by step-nya. Ya, itu bukan cuma saya aja, tapi juga udah divalidasi juga, dilihat dari pengalaman orang-orang kiri kanan. Gimana cara naikin kualitas hidup yang jauh lebih baik? Salah satu kuncinya adalah naikin kualitas respons kita. That's it. Gitu. Ubah respon Anda, hidup Anda akan berubah. Maka hidup Anda akan berubah. Yes. Mudah-mudahan habis nonton ini, yang nonton ikut berbagi ke hidupnya. Dan jangan lupa, kalau Anda ngerasa dari obrolan kita ada manfaatnya, dikasih like, dikasih subscribe, dan juga jadiin bahan komunikasi di bawah. Jadinya ada bahan diskusi nih di kolomnya TAI. Gitu. Jadi ajang silaturahmi untuk kita ya Kak ya. Di Mungkin YouTube yang juga. ikut kelas ini nanti bisa ketemu komunitas-komunitas yang positif Lebih luas juga. lagi. Bagaimana kita punya lingkungan yang bisa mengingatkan kita untuk selalu merespon terbaik apapun episode kehidupan kita. Cocok, Mel. Nah Kang, kalau Ya. kita udah cerita tentang hari ini, saya penasaran nih. Aku yang Pikirin. deg-degan. Jadinya finisnya Nah Kang, kalau di sini saya punya kotak ajaib. Kotak aja. Kotak ajaib ini Mudah-mudahan ada hadiahnya. ada, tenang, udah saya siapin. Selamat datang di Air Mala Channel. Wow. Kelihatan ya? Ini Ya. anak muda loh kayak begini. Nah, saya penasaran nih Kang, dengan profesi Akang sekarang sebagai trainer, kemudian sebagai businessman, saya pengen tahu masa lalunya Akang. Oke. Tapi tenang, masa lalu ini saya akan tanya ke Akang secara random, nomor Ya. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Dari 5 kotak ini Akang boleh pilih 2. 2. Nomor 2. Akang udah siap? Akang mau baca sendiri atau dibacain? Aku dibacain. Dibacain aja. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan sih pertanyaannya? Kang, Ya, apa momen yang paling berkesan? momen yang paling berkesan salah satunya adalah ketika kita nge-training CEO-nya sebuah perusahaan finance, dan itu multinational company, yang CEO-nya itu, level C-nya itu cuma di Indonesia, yang orang Indonesia. Sisanya di negara-negara lain itu Kanada. Dan itu tuh di karantina guys, jadi kayak kita pergi ke sebuah pulau yang itu kan pergi tuh insan-insan terbaiknya pergi ke Belitung, yang 2 bis itu pakai kemana dari kota, kita pakai mobil kecil, 2 mobil kecil pergi ke sebuah pulau, jadi pakai perahu lagi untuk nyampe ke pulau tersebut. Oh, remote area beneran. Remote area beneran, dan deg-degan dong CEO dan jajaran si levelnya gitu ya, dan para orang-orang tertingginya kita trainingin, dan si yang hire kita tuh wanti-wanti banget, kan hari orang ini tuh begini kan, itu tuh deg-degan bisa. Pas nyampe di sana, you know what, orang yang humble banget, orang yang rendah hati banget, belajar high class respon untuk dia yang udah sampai di level itu, quality of work and life-nya pasti dia udah high class respon banget, karena dia udah selevel dengan orang-orang yang dari ekspatriat mana gitu di negara lain, dan di negara Indonesia pun dia udah di level lebih tinggi dibanding orang-orang ekspatriat di bawahnya. Wah, gue udah deg-degan, udah siap sedia, udah sakit perut, udah segala macam, ternyata baik-baik aja. Dan pada saat itu nggak lama, cuma sampai sore kita keluar dari pulau itu bareng-bareng lagi keluarnya. Dan ketika ketemu sama timnya yang lagi keliling kota itu, dia edifikasi kita di rumah adatnya Belitung. Dia ucapin terima kasih dan edify kita, say thank you, trainingnya berkesan. Gitu. Sakit perut yang dibawa dari pagi itu tapi nggak bisa di apa-apain, langsung sembuh tanpa diapa-apain. Ini high class respon juga. Iya, itu ujian high class respon, dan ternyata baik-baik saja, baik-baik aja gitu. Paling berkesan banget ternyata, Itu berkesan. tidak seseram yang dibayangkan. Orang-orang yang ada di level tinggi itu mereka adalah pembelajar. So, kalau kita percaya diri, maka mereka mau belajar sama orang yang percaya diri. Dan saya sebenarnya belajar dari Akang barusan. Saya tuh nggak pede hari ini, tapi jadi ikutan pede dengan cerita Akang. Pilih nomor berapa Kang? 5.
5-nya? Ya, sok mangga. Nah, apa yang ingin disampaikan ke masa lalunya Akang? Yang ingin disampaikan ke masa lalu saya adalah saya pengen say thank you banget udah ngebuat masa lalu itu ada masa yang seperti itunya. Yang itu jadi latihan respons selama 10 tahun, yang itu kemudian membedakan sama orang-orang yang pada saat itu bisa kuliah dengan enak, gak harus nyari duit pada saat kita tuh seharusnya barangkali ya quotes and quotes gaul, bisa jajan kemanapun, bisa having fun tanpa mikirin apa-apa. Tapi di masa itu saya nggak bisa, dan pengen say thank you sama masa lalu itu. Makasih banget udah jadi bagian dari hidup saya. Jadi sedih. Nah, jadi sedih tapi responnya tetap positif lah, itulah Akang. Sekarang responnya positif, dulu mas 10 tahun muter-muter. Berarti itu trigger Akang juga ya untuk merespon, karena iya pengalaman Akang pribadi tadi untuk merespon itu menjadi positif gitu. Dan itu membuat kita jadi jauh lebih kuat. Banyak banget ketika pas krisis sekarang, gempor duluan, no guts untuk, nggak punya keberanian untuk ngapa-ngapain, terus mempertanyakan bahkan lu apa modal lu sampai seberani kayak gitu. Modal gue adalah masa lalu di mana gue pernah jauh lebih gagal dibanding sekarang. Dan finally baik-baik aja, insya Allah. Mudah-mudahan umurnya panjang, dikasih jantung yang kuat. Jadi kalaupun di depan ada kejadian apapun, responnya harus selalu unbelievable. Yang terbaik. Yang terbaik. Dengan 3 langkah tadi. Dengan 3 langkah. Oke Kang, seru banget obrolan kita hari ini, ngebahas tentang hari ininya Akang, kemudian cerita dari masa lalu yang membuat Akang menjadi seperti sekarang ini. Kalau boleh nih Kang, kita akan melihat ke masa depan. Ya, kalau pintu Doraemon udah ngobrolin hari ini. Ini adik saya loh, bisa keren kayak gini guys, this is so cool. Kan gurunya kayak gini, ya Allah. Jadi kalau ngeliat saya gini, ya gurunya seperti ini. Saya harus banyak belajar justru dari Akang. Deg-degan dari sini. Makasih ya masa lalu. Ya, terima kasih masa lalu. Saya juga belajar dari masa lalu untuk tidak mengulang kesalahan yang sama ya kan. Sarangnya. Nah, kita akan bicara ke masa depan. Profesi Akang sekarang sebagai seorang trainer, sebagai bisnismen. Apa yang ingin Akang sampaikan ke diri Akang sebagai Hari Firmansyah? Akang akan menonton video ini beberapa tahun yang akan datang. Ya. Hari Firmansyah seperti apa di masa depan? Dear Hari, terima kasih di tahun 2021 kamu udah nyoba yang terbaik. Dan kamu ngebuktiin hari ini ternyata capeknya kamu, ngantuknya kamu, mata pandanya kamu yang 2021 itu banyak banget terjadi, terutama dari bulan Juni ke September, dan itu dilanjutin, ternyata ngasih hasil yang terbaik. So, jangan lupa ucapin alhamdulillah, karena bukan kamu yang buat dulu kamu kayak begini dan sekarang kayak begini, dulu kamu kayak begitu dan sekarang kayak begini, enggak. Itu karena Allah ridho aja. Jangan sombong. Thank you. Adem rasanya. Kang hari ini selalu menyampaikan nasihat, menyampaikan materi training, itu menyentuh sisi hati manusia. Hati pesertanya termasuk saya gitu, karena pendekatan ke hati ya Kang ya. Silakan ditonton Akang Hari di beberapa tahun yang akan datang. Mungkin video ini akan membuat semangat juga untuk Akang. Dan saya nggak salah untuk memilih datang ke tempat ini. Ketika kemarin cuma tidur 2 jam, ketemu sama orang sampai larut malam banget, baru tidur tadi malam jam 12:30, jam 1, tadi subuh udah bangun, terus training lagi, udah ngantuk di jalan, tapi ketemu sama Ai itu blessing banget hari ini. Alhamdulillah, saya harusnya bersyukur ketemu Akang, dapat ilmu, dapat materi, silaturahmi sama Akang, itu yang mahal tidak ternilai secara angka. Dan semoga jadi amal jariah Akang ya Kang. Yes, insya Allah. Untuk saya dan nanti untuk teman-teman yang nonton. Untuk yang nonton video ini Kang, ada pesan yang ingin disampaikan? Mungkin pesan tentang bagaimana merespon, atau Akang ingin menyampaikan pesan kepada orang yang profesinya yang sama seperti Akang sebagai trainer, kemudian sebagai bisnismen, apa yang ingin Akang sampaikan?
change is the end result of all true learning. Perubahan itu adalah hasil akhir dari semua pembelajaran sejati. Kalau kita nggak ada perubahan, means kita belum belajar. Belajar itu bukan cuma baca buku, bukan cuma ikro dari kejadian, tapi juga banyak melakukan. Jadi bohong aja kalau kita belajar banyak, tapi kita nggak ngelakuin banyak. Yang paling keren pembelajaran itu adalah ketika kamu experiential learning. You know how it feels when you succeed or when you fail. Pada saat itu pembelajaran itu makin terus. Itu yang disebut true learning, dan mudah-mudahan change yang diharapkan sebagai ujung dari pembelajaran itu bisa kita capai. Oke, dalam lagi ya Kang. So teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Hari itu bukan cuma kita dengarkan, tapi kita bisa meresapinya, dan Amin. kita juga bisa menjalankan di kehidupan kita sehari-hari. Siap. Untuk selalu bisa merespon terbaik apapun kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Senang banget hari ini Kang Hari sudah Sama-sama. berkenan hadir di sini, dan Sama-sama. saya punya sedikit hadiah buat Akang. Wow, Cut. ini cut. Jangan di-cut. Nggak apa-apa. Ini anak full of surprise loh. Kemarin ngasih saya hampers namanya gitu. Iya, hebat. Oke, kemarin Ayah ini ngasih, jangan di-cut loh ya. Iya. Kemarin termasuk gue yang ngomong jangan di-cut, terus Siap, jangan di-cut. siap. Oke. Kemarin Ayah tuh ngasih hampers di bulan Ramadan, dan itu sarungnya hitam. I love sarung hitam guys. Bajunya nuansanya nggak hitam tapi gelap gitu, dan itu keren banget ketika dipakai gitu. Thank you Ayah. Aduh, Gitu. mudah-mudahan berkenan sama hadiah yang kemarin. itu Kalau berkenan. sekarang ini ucapan terima kasih saya buat Akang sedikit. Wah, ini bagus gak sih di kamera? Harus dibuka. Boleh dibuka Akang. Sedikit Oke. hadiah ucapan terima kasih untuk Akang. Wow, 2XL, yeah. Kemarin juga itu sih Jadi keren. bukan ininya dulu yang dibaca, tapi ukurannya. Ukurannya. Warna ini warna favorit saya, dan juga warna darah saya, Darah biru. darah biru. Iya, kalau Persib Bandung. Jangan lo unsubscribe gara-gara Persib ya. ada Jackmania. Justru untuk yang Viking harus makin Ya, subscribe. biru ya, versi banget, karena saya pilih warna biru karena saya taunya kan suka warna biru sama hitam, Ya, benar. biru dan hitam. Halo. Mudah-mudahan kali ini. Itu juga jadi pemilihan sarung itu kemarin jadi karena itu. Iya. Wow, istri saya pas lihat hari ini sarung warnanya hitam. Oh, itu saya happy. Mudah-mudahan berkenan hadiah Berkenan banget. sederhana dari Saya saya. bawa apa dong ya? Saya nggak bawa Ilmu apa-apa yang ya. Akang itu buat saya tidak Oh. ternilai dengan apapun, karena itu terinternalisasi ke dalam Amin. diri saya. Dan Ayah hari ini ngasih juga loh sesuatu sama saya. Ngasih nggak sih, apa harus aku bayar? Apa? Keren. Aduh, izin. Oh, Aduh, Akang mau diizin nih. yes. Kang, Gitu. aduh terima kasih Sama-sama. banget sudah hadir di aku hari ini. Mungkin terakhir kan sebagai closing statement di episode kali ini, aku hari ininya Akang tuh gimana? Aku hari ini bersyukur banget. Aku hari ini bahagia banget karena berhasil nge-push limit yang tadinya udah gue mendingan pulang aja. Tapi aku punya janji, dan janji itu perlu dipenuhi. Dan finally ketika memenuhi janji, teman-teman, sorry jadi agak lebih panjang. Janji itu akad. Ketika akad itu dipenuhi ternyata membahagiakan. Dan kalau kita ingin terbebas, justru ikatlah dengan sebuah akad. Supaya apa? Supaya bisa membebaskan diri yang terkait dengan akad tersebut. Cuma buat yang ngerti aja. Kalau teman-teman ngerasa ada yang baik dari vlog kita hari ini, jangan lupa subscribe channelnya TAI. Dikasih like dan jadikan kolom komen yang ada di bawah teman-teman semuanya jadi kolom diskusi. Hatur nuhun, terima kasih Akang sudah hadir di aku hari ini. Sehat selalu. Salam untuk Teh Anggi dan Sama-sama. keempat anak-anaknya. Salam untuk tim HCR-nya juga. Yes, tim yang Sehat sangat keren selalu. banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di konten yang lain. Amin. Saya Aira Haila. Saya Hari Firmansyah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.